Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman. Ya, nah ini ada yang komentar gini: terima kasih ya mas, saya bukan perawat, tapi ibu saya sakit stroke. Baru saja saya lihat luka di punggung ibu saya sampai bolong. Terima kasih, videonya sangat membantu untuk saya bisa merawat ibu saya. Oke, sama-sama kak. Ya sebelumnya ya gue masih bisa semangat bikin konten karena satu hal, yaitu komentar teman-teman yang masih positif dan menyemangati gue atau support teman-teman. Jadi di sini pasien stroke ya, jadi ibunya ini stroke. Ya, pasien-pasien dengan bed rest total itu banyak banget yang kalau kita biarkan tiduran aja akan timbul banyak masalah. Dari pernapasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem integumen atau enggak kulit. Ya, salah satunya yang paling banyak gue temuin ya karena gue ngerawat luka itu adalah dekubitus teman-teman. Jadi lukanya pada bolong di badan. Dekubitus itu timbul karena tekanan yang konsisten berlangsung secara lama. Tiap orang timbulnya beda-beda karena bobot tekanan tiap tubuh manusia juga beda, tergantung berat badan dan tulang yang menonjol. Nah ini tuh sering banget di area yang tertekan, biasanya di belakang karena dia rebahan terus, nggak miring kiri nggak miring kanan. Ya ketika dimiringin tiba-tiba badan pada sakit jadi nggak dimiringin lagi. Ya itu biasanya akan timbul. Ketika udah timbul dimiring ke kiri, nggak dibalik-balik, ya akhir timbullah di kiri. Ya jadi seperti itu. Jadi ini harus dimobilisasi terus menerus. Ya terus juga masalah paru-paru, biasanya orang yang bed rest total itu kalau nggak didudukin itu lama-lama akan jadi masalah baru teman-teman. Bisa jadi bronkitis ya, pneumonia ya. Jadi batuk mulu, banyak reak ya. Makanya kalau orang stroke itu wajib ada aktivitasnya juga ya. Maksudnya orang bed rest total tuh harus ada aktivitasnya juga. Apakah kalau kondisinya lagi fit, ajaklah keluar ya, berjemur di kursi roda ya. Karena apa? Karena kalau dia tidak digerak-gerakkan badannya atau enggak teman-teman enggak olahragain di atas tempat tidur, itu nanti sendi-sendinya akan mengalami kontraktur teman-teman, atau enggak juga bisa mengalami atrofi otot ya, pengecilan otot. Nah itu ketika digerakkan biasanya akan timbul nyeri. Nah terus kan biasanya kan kakinya tuh kan gini ya, kalau kita tidur kan harusnya kan begini kaki ya. Nah kalau orang bed rest kan ininya ngampleh gini teman-teman, karena nggak ada tekanan mungkin nggak ada tarikan ya, karena dia udah nggak ada ototnya gitu. Bukan gak ada ototnya, lemes gitu ya. Ini tuh harus diganjel teman-teman. Nanti kalau udah kayak gini terus nggak pernah digerak-gerakin, ini akan kaku. Ketika kaku nanti teman-teman akan lebih repot kalau mandiin, cebokin, itu akan lebih repot ya. Jadi memang kebanyakan gitu ya yang terjadi. Habis pak kalau didudukin dia ngerasa keliengan, semakin nggak didudukin makin kelamaan-lamaan dimiringin aja tuh dia nggak kuat, pasti langsung muter-muter kepalanya ya. Jadi memang harus dilatih ya, tapi dilatih pun ketika kondisinya fit. Kalau kondisinya lagi lemes banget total gitu ya, sampai ngomong aja penurunan kesadaran kasarnya, ya jangan diapa-apain. Tapi kalau masih gagah, masih responnya masih bagus, diajak ngobrol tapi mau tiduran aja, ya jangan. Itu harus dipaksain. Memang kita harus jadi raja tega. Biasanya pasien gue gituin keluarganya ya. Karena apa? Karena kasihan ke pasiennya nantinya gitu. Nah awalnya memang puyeng, tapi lama-lama dia akan beradaptasi teman-teman ya, karena pusing memang nggak pernah digerakin, badan sakit juga karena memang tidak pernah digerakkan. Jadi seperti itu. Pokoknya semangat terus buat yang ngerawat orang sakit ya. Kalau teman-teman butuh mau tahu info tentang luka, datang ke channel gue yang satunya, perawatan luka peluk. Di situ isinya tentang luka. Scroll aja ke video paling bawah teman-teman. Ya, mungkin itu aja teman-teman video kali dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.